إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yang pertama, masih di hadis yang ke-8 dari bab yang pertama, pembahasan yang kedua dari hadis yang ke-8. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada fisik kalian dan tidak melihat juga kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Dan dalam pembahasan yang lalu kita pun telah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah, bahwasanya dalam Sahih Muslim riwayat yang sempurna dalam hadis ini adalah wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Di dalam hadis ini, hadirin yang saya muliakan, yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala melihat adalah melihat yang maknanya melihat kedudukan seseorang. Apakah seseorang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka itu semua kembali kepada apa yang ada pada hati seseorang dan apa yang diamalkan oleh seseorang. Sehingga yang tercantum dalam hadis ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan perempuan. Lelaki maksudnya Nabi Adam alaihi salam, dan perempuan artinya Hawa, yang mana semua dari manusia dari dua orang ini, dari Hawa dan dari Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tebar manusia, jadikan dari keduanya lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebar di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal.
Yang mana dengan mengenal tersebut kalian saling membantu, saling menolong, saling berupaya untuk meringankan beban orang lain. Sehingga ketika diciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk menyatakan bahwasanya satu suku lebih baik daripada suku yang lain, satu bangsa lebih baik dari bangsa yang lain, bukan. Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal, saling tolong menolong, saling bermuamalah. Karena manusia itu tidak bisa hidup menyendiri, harus berupaya untuk mengenal yang lainnya. Kemudian Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa artinya yang paling banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang paling bertakwa artinya yang paling menjauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mulia dalam ayat ini bukan orang yang kerabatnya banyak, bukan orang yang relasinya luar biasa, bukan orang yang paling mulia nasabnya, bukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini manusia berbangsa-bangsa, manusia bersuku-suku, akan tapi Allah katakan orang yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan apa? Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang bertakwa secara lahir dan batin, dan siapa yang bertakwanya itu hanya secara lahir saja, batinnya kosong dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Sehingga dalam ayat ini orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dan ini seperti apa yang tercantum dalam hadis Abu Hurairah ini. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada seseorang itu, kepada hamba-hambanya terhadap fisiknya. Apakah fisiknya tinggi besar, ataukah fisiknya kecil, ataukah dia itu maksudnya tidak ada kekurangan sedikit pun, ataukah dia sehat ataukah sakit. Tidak, Allah Subhanahu wa taala lihat itu untuk menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga Allah Subhanahu wa taala melihat rupa seseorang. Apakah orangnya cakep, apakah tidak cakep. Tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini matanya sipit ataukah belok, tidak akan berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidungnya mancung ataukah pesek, tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah rambutnya lurus ataukah rambutnya itu ikal, ataukah rambutnya itu seperti kismis yang tidak bisa berubah apabila digerakkan, tidak berpengaruh, semua di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena toh itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, ayat ini turun 1440 sekian tahun yang lalu, ketika manusia masih dalam kegelapan jahiliyah, ataupun manusia menentukan kasta seseorang dan kedudukan seseorang dari sisi warna kulit, dari sisi dari mana dia berasal. Islam yang pertama kali menghilangkan diskriminasi yang berkaitan dengan itu semua, dihilangkan. Tidak menentukan kedudukan seseorang baik di mata masyarakat ataupun dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini lebih baik, orang ini lebih baik, ditentukan dari mana dia berasal. Islam tidak mengenal itu semua, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dari potongan pertama hadis ini juga tidaklah menjadi sesuatu yang menentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah melihat dari hartanya. Kalau hartanya banyak, dagangannya laris, kemudian asetnya di mana-mana, berarti kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tidak. Allah berikan harta kepada siapa yang orang dicintai oleh Allah dan siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang kafir diberikan harta oleh Allah, diberikan bagian dari dunia, sebagaimana sebagian orang-orang yang beriman pun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta bukanlah ketentuan bahwasanya seseorang itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Sedangkan biasa di omongan masyarakat kita ini, kalau orang dagangannya lagi banyak, lagi mudah, kemudian ke sana ke sini beli tanah, beli rumah, bilangnya apa? Lagi disenangi Allah. Bener enggak? Tidak. Harta itu Allah berikan kepada siapa yang Allah cinta dan siapa yang tidak Allah cinta. Beda dengan iman. Iman, Islam, ilmu Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Beda dengan harta. Harta Allah berikan kepada orang-orang kafir. Sehingga bukan patokan bahwasanya seseorang ketika memiliki harta berarti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga ketika seseorang memiliki harta, memiliki keturunan, kemudian anaknya banyak, istrinya berbilang, kemudian dikatakan dia itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tetapi yang menunjukkan bahwasanya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukan juga yang berkaitan dengan nasab. Ketika seseorang memiliki nasab, saya orang Arab dan si fulan bukan orang Arab, berarti saya lebih baik. Tidak. Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Arab memiliki keutamaan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab, betul. Akan tetapi ketika yang berkaitan dengan setiap individu bahwasanya lebih baik dari non-Arab, tidak. Adapun secara menyeluruh orang Arab lebih baik daripada orang non-Arab, benar, dan itu akidah. Akan tetapi apabila individu, saya orang Arab lebih baik daripada orang yang bukan non-Arab, tidak ada hal tersebut dalam Islam. Seperti Abu Lahab langsung mendapatkan ancaman api neraka dan dinyatakan sebagai penghuni api neraka, padahal Abu Lahab apa? Orang yang paling mulia garis keturunannya untuk seluruh orang Arab tanpa diragukan lagi. Baik menurut perhitungan nasab dari orang Arab pada zaman jahiliyah ataupun menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Bani Hashim adalah keluarga yang dipilih dan memiliki garis keturunan yang tinggi. Akan tetapi tidak menjadi jaminan orang tersebut mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya bahas Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Budak belian, hitam, legam. Dan di mata masyarakat Arab pada saat itu sangat dihinakan sekali. Akan tetapi ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, dan dia bela keyakinannya dengan apapun resikonya. Antum bayangkan, panas di tanah Arab itu bisa mencapai 50 derajat. 50 derajat. Dan beliau dijemur, diikat di atas batu besar. Dan dia hanya mampu mengucapkan, beliau ini hanya mampu mengucapkan Ahad, Esa, Allah Esa. Luar biasa. Sampai Abu Bakar As-Siddiq membelinya dengan harga yang mahal.
Dan para sahabat Nabi ketika mendapati Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah, kemudian dimerdekakan, apa kata sahabat Nabi? Abu Bakrin sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar itu pemimpin kami, sayyid. Orang Arab kalau udah ngomong sayyid berarti orangnya hebat. Sayyid. Abu Bakar itu sayyid, pemimpin kami, yang telah memerdekakan sayyid kami juga, pemimpin kami. Siapa? Bilal. Bilalnya oleh para sahabat dianggap dan diyakini sebagai sayyid. Karena apa? Karena keimanannya. Karena apa? Karena perjuangannya. Dan Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepada Bilal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk Bilal surga. Luar biasa, tidak memandang dari mana dia berasal. Sehingga harta, dari mana kita berasal, warna kulit, bentuk rambut, ataupun yang tidak punya rambut, semuanya tidak menentukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan apa? Apa yang ada di hati, ketakwaan di dalam hati. Sehingga semakin seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akramakum, dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak seseorang berbangga dengan hartanya, berbangga dengan rupa tampannya, berbangga dengan fisiknya, berbangga dengan anak-anaknya, berbangga dengan rumah-rumahnya yang banyak, berbangga dengan fasilitas kendaraan dia. Itu tidak akan memberatkan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua adalah bagian dari dunia yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan lebih hina daripada bangkai kambing. Lebih hina daripada bangkai kambing. Dan itu semua tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menjadikan seorang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita memperhatikan niat kita dalam beramal, dan hati kita adalah yang paling menentukan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bahwasanya amalan hati ini, seseorang sholat, kita sholat tadi berjamaah di sini, yang semuanya saling merapatkan, belum tentu ganjarannya itu sama satu dengan yang lainnya. Belum tentu. Ada yang bisa jadi ganjarannya penuh, ada yang bisa jadi ganjarannya besar, ada yang bisa jadi ganjarannya 1/10, ada yang bisa jadi 1/9, 1/8, 1/3, atau bisa jadi tidak ada yang tidak mendapatkan ganjaran sedikit pun dari sholat wajib yang dia lakukan. Tergantung apanya? Tergantung apa yang ada di hatinya. Apabila di hatinya dia ada khusyuk, hadir hatinya, ada rasa takut kepada Allah, ketika imam baca dia simak, ketika dia membaca bacaan dalam sholatnya ia perhatikan, sampai salam ia pun memperhatikan, itu semua bisa jadi dia akan mendapatkan ganjaran yang penuh, yang besar. Akan tapi ketika seorang sholat ria, ataupun dia dalam keadaan terpaksa, ini bukan yang ada jamaah sini, hanya contoh saja, maka bisa jadi dia ketika sholat itu dia melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Amalan yang sama, di barisan yang sama, akan tetapi ganjaran setiap orang yang sholat itu berbeda-beda ganjarannya sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung apa? Tergantung apa yang ada di dalam hati seseorang. Sehingga di hari kiamat pun balasan seseorang itu tergantung dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala katakan yauma tublas sarair dalam surat At-Tariq ayat 9, pada hari kiamat
akan ditampakkan semua yang ada di hati seseorang. Apabila ada ketakwaan, dia akan mendapatkan ganjaran dari apa yang telah dia lakukan. Akan tetapi apabila tidak ada ketakwaan dan tidak ada keikhlasan di dalam hati seseorang, maka ia pun akan dicampakkan dan amalan-amalan dia menjadi debu yang berterbangan yang tidak akan memberatkan dia pada hari kiamat. Tergantung dari apa yang ada di dalam hatinya, ikhlas ataukah tidak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam hadis ini termasuk dari metode dakwah yang harus diperhatikan adalah ketika dalam hadis ini at-taukid wal istidrak, penekanan dan membenarkan pemahaman yang dipahami oleh manusia. Ini istidrak. Istidrak itu membenahi dengan menggunakan kata akan tetapi. Artinya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat kedudukan seseorang terhadap rupa, terhadap fisik, terhadap apa yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan la yanzuru, tidak. Artinya hal ini diupayakan oleh Nabi untuk menghilangkan sesuatu yang bisa jadi melekat di benak orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kedudukan seseorang dari kekuatan fisik, dari bagusnya rupa seseorang seperti yang dimiliki oleh sebagian manusia. Sehingga hal ini dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan pemahaman yang tepat bahwasanya yang paling benar dalam permasalahan ini bahwasanya amalan-amalan dan apa yang ada di hati seseorang akan menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya adalah orang-orang Arab jahiliyah yang masih tersisa di benak mereka bahwasanya orang yang paling mulia adalah orang yang nasabnya paling tinggi, hartanya paling banyak. Sehingga ketika membahas tentang orang-orang yang mulia di kalangan orang Arab, maka kita dapati seperti Abdullah ibn Zaid ibn Jud'an, orang yang pada saat itu di kota Mekah adalah orang yang paling kaya, orang yang paling dermawan, orang yang paling bisa dikatakan orang Quraisy dari Bani Taimi, termasuk dari pamannya Abu Bakar. Kedermawanannya luar biasa. Sehingga orang-orang Arab mengetahui, termasuk orang-orang Quraisy, sahabat-sahabat Nabi, ini orang mulia. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keyakinan-keyakinan demikian dikikis supaya para sahabat menilai kedudukan seseorang berkaitan dengan apa? Dengan amalannya, dengan ketakwaannya, dia punya ilmu ataukah tidak. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, mereka memiliki pembantu-pembantu seperti yang sering saya sebutkan. Budak-budak belian. Kemudian budak-budak belian ini yang mereka menjadi pembantu-pembantu di rumah diajarkan ilmu oleh para sahabat. Sehingga setelah para sahabat wafat, mereka menjadi ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar yang kedudukan mereka diakui di kalangan tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dari Ikrimah, budak beliannya Ibnu Abbas. Dari Nafi, budak beliannya
Abdullah ibn Umar, dan banyak lagi yang mereka itu adalah budak-budak belian, kemudian mereka menjadi orang-orang mulia di kalangan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Yang kedua, untuk kita memperhatikan keselamatan hati kita. Karena di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dalam menentukan kedudukan itu terhadap hati-hati kita, sehingga menunjukkan bahwasanya hati ini termasuk poros dari keselamatan seseorang, bahkan poros amalan itu diterima ataukah tidak tergantung dari apa yang ada di hati. Apabila hatinya ada kesyirikan kepada Allah, maka hancur hati tersebut. Apabila di dalam hatinya ada riya, maka hancur hati tersebut. Apabila di dalam hatinya ada hasad, ada dengki, maka hancur hati tersebut. Karena seseorang tidaklah melakukan hasad, tidaklah melakukan dengki, kecuali keimanan dia terhadap iman terhadap takdir itu sangatlah keropos sekali. Karena ketika seorang iri terhadap karunia Allah terhadap orang lain, menunjukkan dia tidak beriman kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, menunjukkan dia menentang terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan pentingnya kita menjaga hati kita supaya kita ini tidak hasad, tidak sombong, tidak angkuh. Maka itu semua kita terapi dengan senantiasa kita hilangkan dari hati kita semua hal-hal tersebut, sehingga dengannya kita mendapatkan keselamatan hati. Ada dua perkataan ulama yang berkaitan dengan keselamatan hati, saya bacakan dua saja. Yang pertama dari perkataan Al-Imam Ibn Muflih dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, yaitu Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Beliau berkata Al-Imam Taqiyuddin bahwasanya kesalehan hati konsekuensinya adalah kesalehan seluruh apa yang ada dalam tubuh, seperti yang sudah kita bahas kemarin, seperti apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan beliau pun mengatakan, dan kerusakan yang ada di dalam hati maka maknanya kerusakan seluruh tubuh, seluruh amalan tubuh yang lainnya. Apabila hati saleh, maka amalan bagian yang lainnya pun akan saleh. Perkataannya saleh, yang didengar saleh, yang dilihat saleh, tangannya pun tidaklah dia gunakan kecuali terhadap kesalehan. Langkah kaki pun tidaklah ia langkahkan kecuali terhadap apa yang di dalamnya menunjukkan kesalehan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengatakan, fa idza ra'a zahiral jasadi fasidan ghaira salihin ulima anna al-qalba laysa bisalihin bal fasid. Maka apabila seseorang melihat lahiriah seseorang itu rusak, maka yakinlah bahwasanya hatinya pun adalah hati yang rusak. Dan sebaliknya apabila hati seseorang itu, apabila lahiriah seseorang itu saleh, maka apa yang ada dalam hati seseorang pun memiliki kesalehan, seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata dengan perkataan yang lebih dalam lagi. Beliau berkata, walillahi ala kulli qalbin hijratan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap hati untuk melakukan dua hijrah. Ini dalam omongan beliau. Wa huma fardhu luzumin lahu 'alal anfas. Dan keduanya adalah kewajiban selama seseorang itu mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hijratun ilallahi subhanahu bitauhidi wal ikhlasi wal inabati wal hubbi wal khawfi wal raja'i wal ubudiyah. Yang pertama, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dengan ikhlas kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah,
cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan menghamba kepada Allah. Jadi hijrah yang pertama ini artinya seseorang mengisi hatinya dengan amalan-amalan hati, bertauhid, ikhlas, senantiasa kembali, cinta, takut, dan berharap kepada Allah, dan bisa juga ditambahi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa hijratun ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hati yang harus hijrah kepada Rasulullah. Bitahkimi lahu, dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemutus perkaranya. Apabila dia berselisih, apakah yang dia katakan benar ataukah salah, bukan hawa nafsu. Apabila hati yang selamat, hati yang dalamnya penuh ketakwaan, menjadikan Rasulullah sebagai pemutus perkara dari apa yang dia berselisih. Bukan apa kata syekhnya, bukan apa kata ustadznya, bukan juga apa kata orang-orang yang sekitar. Yang orang yang beriman dan hatinya hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pemutus perkara untuk apa yang dia berselisih dengannya. Wat taslimi wat tafwidi wal inqiyadi li hukmihi, dan senantiasa berserah diri, artinya berserah terhadap apa yang dihukumkan oleh Rasulullah, dia menerimanya, tidak ada ganjelan dalam hatinya. Kemudian melimpahkan semua perkara dan dia tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketetapan-ketetapan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata al-Imam Ibnul Qayyim, "Fama lam yakun liqalbihi hatanil hijratani." Siapa yang di dalam hatinya tidak memiliki dua hijrah yang telah beliau maksudkan, falyahthu ala ra'sihi ramada, maka hendaklah dia itu menyiramkan di kepalanya itu pasir. Artinya bukan kita harus melakukan itu, bukan. Artinya dia itu merugi dengan kerugian yang sangat besar ketika tidak melakukan dua hijrah ini. Wal yuraji'il imana min aslih, dan hendaknya dia mengkoreksi keimanannya ketika dia bertentangan dengan Rasulullah, ketika hatinya kosong dari ikhlas, dari bertauhid kepada Allah, ketika dia tidak tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang haruslah memeriksa apa yang ada di hatinya. Akan tapi jangan memeriksa hati orang lain, ya, hati sendiri. Paham enggak? Jangan memeriksa hati orang lain, akan tetapi hati sendiri. Terkadang orang lebih suka memeriksa hati orang lain, tidak mau memeriksa hati sendiri. Hendaknya kita haruslah lebih mengoreksi hati kita masing-masing seperti yang dikatakan oleh al-Imam, wal yuraji'il imana min asli. Hendaknya seseorang mengoreksi hati seseorang dari keimanannya. Kemudian perkara yang harus kita perhatikan, hendaknya kita memperhatikan amalan-amalan. Karena dalam riwayat Muslim itu wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian yang ditentukan oleh Allah, bahwasanya seseorang itu mendapatkan kedudukan dari hati dan amalan. Dan apabila riwayatnya sepotong saja hanya hati, itu pun karena apabila hati itu soleh maka amalan juga akan soleh. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita harus memperhatikan amal soleh. Dan banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya amal soleh itu harus kita perhatikan. Dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang munafik, karena ayat ini membahas tentang orang-orang munafik. I'malu, beramallah kalian sesuai dengan amalan-amalan yang kalian kehendaki.
dan senantiasa lakukanlah kebatilan-kebatilan yang kalian bersembunyi dengannya, dan janganlah kalian mengira bahwasanya amalan-amalan kalian akan tidak diketahui. Maka Allah katakan, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat amalan-amalan kalian, orang-orang yang beriman pun akan melihat amalan-amalan kalian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui amalan-amalan kalian. Artinya apa yang kalian sembunyikan pasti akan nampak. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib ataupun yang nampak, dan akan mengabarkan kepada kalian apa-apa yang kalian sembunyikan. Sehingga dalam ayat ini ancaman keras, dan ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang senantiasa beramal dengan amal-amalan yang batil dan terus-menerus melakukan amalan-amalan yang batil, bahwasanya amalan mereka akan diketahui oleh Allah dan orang-orang yang beriman. Kemudian amal soleh juga akan menyebabkan seseorang, kejelekan-kejelekan yang dia lakukan akan dicatat oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dalam surat Al-Furqan ayat 70 Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal dengan dan beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, maka apa yang mereka lakukan Allah subhanahu wa ta'ala ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampun, maha memberi ampun, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki kasih sayang. Sehingga ketika seorang melakukan kejelekan yang besar, dosa-dosa besar akan hilang dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikannya apa yang berkaitan dengan dosa besar? Apabila seorang melakukan satu kebaikan berupa bertaubat. Betul enggak? Ketika seorang melakukan dosa besar seperti dalam sebelumnya ayat ini, berzina, membunuh, atau melakukan kesyirikan, ketika melakukan satu kebaikan, satu amal soleh berupa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka dia dosa-dosanya akan dihapus dan kejelekan-kejelekannya akan diganti, dicatat dengan kebaikan-kebaikan sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal saleh juga akan menyebabkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian amalkan. Artinya pada hakikatnya seseorang masuk surga tergantung dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, maka seseorang bisa masuk surga. Termasuk dari rahmat Allah ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beriman dan beramal saleh, sehingga seseorang dimasukkan ke dalam surga. Dan makna yang lain, seseorang masuk surga dengan rahmat Allah. Adapun ketika seseorang di dalam surga, menentukan kedudukannya di surga tergantung dari amalan-amalan yang telah dia lakukan. Tingkatan di surga itu ada berapa? Ada 100. Yang satu tingkat dengan tingkat yang berikutnya berjarak antara langit dan bumi. Sehingga seperti Al-Kaukab Ad-Durri, orang yang di tingkat yang pertama kemudian melihat di tingkat yang kedua, kalau kita lihat bintang yang menyala paling terang, itu seperti tingkatannya demikian. Dan di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Fatir ayat 10, disebutkan bahwasanya
orang-orang yang memiliki amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal saleh tersebut kepada dirinya. Di dalam surat Fatir tersebut Allah katakan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hendaklah dia mencari kemuliaan tersebut dari tangan yang memilikinya. Maka sesungguhnya kemuliaan tersebut berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki kemuliaan tersebut, dan tidaklah seseorang mendapatkan kemuliaan tersebut kecuali dengan seorang taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kata Allah. Dan terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah itu berada di atas arsy, bukan ada di mana-mana, karena ilaihi, di atas, terangkat ke atas perkataan-perkataan yang baik, seperti membaca Al-Quran, seperti bertasbih, seperti bertahmid, seperti bertahlil. Semua perkataan yang baik lagi bagus, maka akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji pelakunya di hadapan malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan amalan-amalan saleh itu akan menopang dan mendukung perkataan-perkataan baik untuk terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh di sini maksudnya adalah amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan akan menjadikan seseorang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, al-amalu wal amalu bi ghairi niyatin ana. Amalan tanpa niat itu mustahil. Tidak mungkin seseorang beramal tanpa niat. Ini mustahil. Wan niyatu bi ghairi ikhlasin riyaun. Dan niat tanpa keikhlasan berarti riya. Wal ikhlasu min ghairi tahqiqin habaun. Dan ikhlas tanpa dia pengamalan dan merealisasikan kalimat la ilaha illallah dalam mengamalkan, maka amalannya tersebut akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang haruslah diikat antara amalan hati dengan amalan anggota badan. Masing-masing harus saling menguatkan, sebagaimana apabila hati itu baik akan nampak dalam anggota badannya baik, dan sebaliknya apabila seorang itu anggota badannya baik, maka menunjukkan apa yang ada di dalam hati seorang itu baik. Ini pembicaraan secara umum. Ini secara umum. Dalam pembahasan ini tidak boleh kita berlebih-lebihan dengan mengatakan, dengan kita memiliki pengagungan yang sangat berlebihan kepada orang-orang yang memiliki amalan-amalan soleh, dengan kita memberikan pernyataan bahwasanya orang tersebut hatinya bagus. Dan kita pun tidak boleh meremehkan orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gak? Karena pembahasan kita beredar antara keterikatan yang sangat kuat antara amalan hati dengan amalan hati dengan amalan lahir. Amalan lahir dengan amalan hati, semuanya kan sangat terikat sekali. Walaupun ini menjadi satu kesatuan, ingat, tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk menyatakan bahwasanya ketika kita melihat seseorang melakukan ketaatan-ketaatan, kemudian kita dengan mudahnya menyatakan bahwasanya orang tersebut memiliki hati yang baik. Tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merekomendasikan diri kalian dan orang lain. Ketika kita ingin menilai orang lain,
kita boleh memujinya, tapi jangan di hadapannya. Akan tetapi dengan kita mengatakan si fulan orang saleh yang saya ketahui, tambahi sedemikian. Dan Allah yang mengetahui dengan apa yang ada di hatinya. Dan ini para ulama senantiasa melakukan hal tersebut. Karena apa yang ada di hati seseorang itu adalah perkara gaib bagi kita. Betul nggak? Apa yang ada di hati saya sekarang, antum tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang dia itu senantiasa melakukan amalan-amalan lahiriah yang baik, maka kita pun hanya berharap bahwasanya orang tersebut memiliki sesuatu yang baik juga di hatinya. Karena bisa jadi di dalam hati orang tersebut ada amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang tidak terpuji, yang bisa dengannya orang tersebut amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika seorang berjihad bersama dengan Rasulullah, dan ketika setiap orang kafir menghadapi orang tersebut langsung tersungkur, para sahabat terkagum-kagum dengannya. Rasulullah mengatakan apa? Huwa finnar. Dia itu di neraka. Waduh, geger ini. Udah yang paling berperangnya itu paling hebat. Orang-orang kafir paling gentar. Setiap menghadapi seorang terpelanting, orang yang ada di hadapannya, baik berkuda ataupun berjalan, maka Rasul katakan huwa finnar, keder nih. Keder. Maka ada salah seorang yang mengikuti orang ini. Kok Rasulullah ujug-ujug mengatakan huwa finnar, diikuti. Orang ini terluka dengan luka yang parah. Kemudian dia ke rumahnya, pulang. Diikuti lagi. Tidak taunya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Rasulullah mengatakan apa? Huwa finnar. Padahal para sahabat terkagum-kagum. Jadi tidak ada yang mengetahui apa yang ada di hati seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui hal tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita melihat ada seorang melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan bermudah-mudahan untuk kita ini langsung menghukumi orang tersebut dengan mengatakan nih orang model-model gini ini jadi keraknya api neraka, jangan-jangan jadi bahan bakarnya api neraka. Kita lewat misalnya ke orang-orang yang nongkrong yang bisa jadi mengganggu, bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Jangan bermudah-mudahan kita menghukumi mereka, tidak boleh. Karena bisa jadi mereka memiliki amalan-amalan baik lahiriah yang tidak kita ketahui, ataupun amalan-amalan hati yang besar yang dengannya dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya ada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksiat yang senantiasa dia lakukan. Maksiat apa saja dia lakukan. Kemudian dia berwasiat kepada keluarganya, apabila saya mati, maka bakarlah saya. Kemudian tebar abu saya ini jangan di satu tempat, di berbagai tempat. Saya takut nanti apabila dibangkitkan oleh Allah, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanyakan apa yang menjadikan kau melakukan hal tersebut, wahai fulan. Dan Allah mengetahui jawaban dari orang tersebut ketika melakukannya. Karena Allah maha tahu. Akan tetapi ketika Allah mengatakan hal tersebut dalam rangka ingin menegakkan keadilan, maka si fulan mengatakan, saya takut kepadamu ya Allah. Maka dengan ada rasa takut di dalam hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kemana? Surga. Ke surga. Allahu Akbar. Ke surga. Begitu juga ketika seorang di Bani Israel bisa jadi bersaudara
Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah senantiasa menasehati orang yang bermaksiat tersebut. Sehingga suatu ketika yang ahli ibadah ini capek ketika memberikan nasihat sehingga melontarkan perkataan yang tidak pantas. Dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni engkau. Allah marah dengan ucapan tersebut. Siapa yang membatasi ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan man dzalladzi yata'alla alayya. Siapa yang berani bertutur kata atas namaku, sombong kepadaku, mengatakan si fulan menjadi penghuni api neraka. Maka Allah katakan yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam api neraka dan yang ahli maksiat dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam pembahasan kita ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ini meremehkan seseorang karena apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena ketika kita meremehkan seseorang, ingat ini termasuk perbuatan sombong. Dan perbuatan sombong itu pelakunya tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Tidak akan masuk surga. Karena sombong itu selendangnya Allah. Siapa yang berupaya untuk menarik selendang Allah, maka Allah campakkan orang tersebut ke dalam api neraka jahanam. Dan Allah masukkan ke dalam api neraka dalam keadaan hina lagi, kerdil. Fisiknya kerdil karena dia ingin tinggi. Para sahabat bertanya, apa itu kesombongan? Sombong itu kata Rasulullah batrul haq, membangkang kebenaran. Datang kebenaran ditolak. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah datang ditolak. Wa ghamtun nas, dan memandang rendah manusia. Ini manusia ini termasuk apa? Orang-orang yang bermaksiat. Tidak boleh kita menganggap mereka itu lebih rendah daripada kita yang bolak-balik di masjid. Kita yang bolak-balik di masjid belum tentu sujud dan ruku kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul enggak? Seorang Ibnu Umar saja berkata, la in yataqabbalallahu minni sajadatan wahidatan khairun minal ardi wa ma fiha. Apabila Allah menerima dari saya satu sujud, ini Ibnu Umar ini, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Ini Ibnu Umar. Artinya apa? Kita ketika melihat ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita doakan supaya mereka masuk surga. Karena kalau kita mendoakan orang lain dan orang yang kita doakan tidak tahu kita mendoakan, maka apa kata malaikat? Amin. Kata malaikat amin. Malaikat akan mengamini doa kita dan malaikat akan mengatakan walaka mithluh. Dan untuk engkau wahai orang yang berdoa, semisal dengan apa yang kau doakan terhadap orang tersebut. Jadi kalau kita melihat ada orang yang bermaksiat kepada Allah, kita doakan semoga dia bertaubat. Semoga Allah tunjukkan dia ke jalan yang lurus. Semoga Allah mudahkan hisab dia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke surga. Sehingga apa? Sehingga malaikat akan mengatakan amin, dan engkau pun mendapatkan doa dari apa yang kau doakan tadi. Ada yang ditanyakan apa cukup? Ya, silakan. Penentuan untuk mengatakan hal tersebut adalah murka dari Allah ataukah tidak, ini perkara yang gaib. Dan lagi-lagi kita pun harus mengingat untuk fala tuzakku anfusakum. Jangan kita menyatakan itu adalah kita mensucikan diri-diri kita. Kita yang di sini tidak tersentuh berarti kita lebih baik dari yang di sana, tidak. Tidak tahu apa yang terjadi di sana. Bisa jadi ini adalah
Allah Subhanahu wa taala dengannya mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman, yang wafat dikategorikan oleh Allah dan dijadikan sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang selamat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesabaran sehingga mereka dengan sabarnya mendapatkan kedudukan di surga yang bisa jadi tidak didapat dengan amalan-amalan mereka. Jadi kita berharap apa yang terjadi di sana adalah sebuah ujian yang menimpa orang-orang yang beriman dan bukanlah azab. Walaupun pada hakikatnya tidaklah kesusahan terjadi di muka bumi kecuali karena adanya dosa-dosa, dan tidaklah terangkat kesusahan di muka bumi kecuali apabila seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.